Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu fitoplankton yang merugikan di perairan. Dengan dosen pengampu, Ibu Korota Ayunin, SPI, MP, MSc. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Tu Bintang Abdillah, Immanuela Erindri, dan saya sendiri Mutiara Alfikussumaningrum, Prajna Nandifa Savantia, dan juga Bintang Syah Maulana Hanafi. Di video kali ini, kami akan membahas tentang harmful alga blooms, toksin berbahaya pada fitoplankton, dan juga jenis-jenis plankton. Yang pertama ada latar belakang dari materi yang kami bahas, yaitu lebih dari 3/4 permukaan bumi ditutupi oleh perairan yang berupa samudera, sungai, danau, dan lainnya. Air merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena setiap organisme membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dalam perairan. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya fitoplankton dalam rantai makanan ekosistem perairan, maka diperlukan pemahaman tentang fitoplankton. Selanjutnya ada pembahasan tentang harmful alga blooms. Harmful alga blooms yaitu fenomena yang kerap terjadi di perairan laut. Definisi dari harmful alga blooms adalah bertambahnya populasi fitoplankton yang mampu menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi ekosistem di sekitarnya, biota laut yang hidup di dalamnya, dan juga manusia yang hidup di wilayah pesisir. Peningkatan populasi fitoplankton yang sangat tinggi dan cepat akan berakibat pada beberapa hal, antara lain kematian massal ikan-ikan di laut, terjadinya kontaminasi seafood, problem kesehatan masyarakat atau keracunan, dan perubahan struktur komunitas ekosistem. Keberadaan HABS secara umum sebenarnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok penyebab, antara lain organisme fitoplankton yang dapat mengeluarkan zat racun spesifik sehingga mengakibatkan kematian pada ikan, meskipun densitas fitoplanktonnya rendah atau kelompok diskriminatif. Dan yang kedua, organisme yang tidak mengeluarkan zat racun, namun karena jumlahnya densitas yang sangat tinggi telah mengakibatkan terjadinya dampak negatif dan merusak, seperti penurunan kandungan oksigen terlarut karena proses pembusukan, penyumbatan insang oleh sel-sel fitoplankton, dan pengeluaran gas atau uap yang mematikan, seperti aerosol atau kelompok non-diskriminatif. Selanjutnya ialah toksin berbahaya pada fitoplankton. Sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa blooming fitoplankton dapat menyebabkan varian bersifat toksin. Sifat toksin dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ialah kelompok pertama yaitu kelompok anoksia. Anoksia adalah pengurangan kadar konsentrasi oksigen terlarut. Hal ini diakibatkan karena adanya ledakan populasi fitoplankton. Ledakan fitoplankton yang tinggi juga menyebabkan permukaan perairan tertutup sehingga cahaya dari luar tidak masuk dan mengganggu organisme lain yang berada di dalam perairan, serta karena kelimpahannya begitu banyak menyebabkan juga depresi oksigen atau menipisnya kadar oksigen terlarut. Kedua yaitu kelompok beracun yang terdiri dari A. Paralytic Shellfish Poisoning atau PSP. Racun yang sangat berbahaya dari PSP ini ialah soitoksin, meoxytoxin, dan goneotoxin. Racun ini bisa terjadi pada ikan, burung, dan manusia, atau sama dengan semua organisme yang mengonsumsi organisme yang beracun tadi. Lanjut ke B yaitu Amnesic Shellfish Poisoning atau ASP. Racun ini disebabkan oleh asam aminoic acid atau DA. Menurut Turner dan Tester tahun 1997, aktivitas insektisida dan DA tampaknya terlibat sebagai neurotransmitter asam L-glutamat dan yang menyebabkan depolarisasi saraf destruktif pada sistem saraf pusat vertebrata, terutama hipokampus yang mengandung reseptor glutamat. C. Diuretic Shellfish Poisoning atau DSP. Racun ini disebabkan oleh okadekacid dan dinoxytoxin. Akibat yang ditimbulkan ialah gangguan pada pencernaan hingga menyebabkan diare akut, kram pada perut. Selanjutnya ialah D. Neurotoxic Shellfish Poisoning atau NSP. Racun ini sendiri masih termasuk dalam breve toxin. Akibat yang ditimbulkan ialah rasa gatal yang diawali pada muka hingga menyebar ke seluruh tubuh, demam, pembesaran pupil, dan hilangnya kesadaran. Dan yang paling parah ialah mengalami kematian karena kegagalan dalam pernapasan. E. Ciguatera Fish Poisoning. Racun ini termasuk dalam ciguatoxin dan merupakan salah satu
racun yang paling ampuh atau mematikan. Racun ini bersumber dari Brooklyn algae yang dikonsumsi oleh ikan, lalu ikan herbivora, ikan herbivora dikonsumsi lagi oleh ikan karnivor. Toksin ini mempunyai gejala, yaitu gejala neurologis dan kardiovaskular, lalu diikuti dengan gangguan syaraf dan serta gangguan pada saluran pencernaan yang mengakibatkan pusing dan lemas. Anoxia, Dinoflagellata yang pertama, Goniaulax polygrama, Noctiluca scintillans, Skripsiella trochoidea, Cyanobacterium, Trichodesmium erythracum. Ini pada gambar pertama ada Goniaulax polygrama, yang gambar kedua ada Skripsiella trochoidea, yang gambar ketiga ada Noctiluca scintillans. Video selanjutnya yaitu yang beracun. Yang pertama, paralytic shellfish poisoning (PSP), Alexandrium catenella. Yang kedua, A. chorticula. Selanjutnya A. fundiens. Yang selanjutnya Fraterculus. Yang selanjutnya Alei. Yang selanjutnya A. minutum. Yang selanjutnya A. temarens. Yang selanjutnya Gymnodinium catenatum. Yang selanjutnya Oridinium bahamense var compressum. Yang selanjutnya yaitu shellfish poisoning (ASP), yaitu Pseudonychia australis, P. delicatissima, P. multiceris, P. pseudodelicatissima. Dan selanjutnya P. pungens, selanjutnya P. seriata, P. turgidula, P. fraudulenta. Yang shellfish poisoning ASP berikutnya yaitu P. turgidula, P. fraudulenta, P. multistriata, Lichia navis pharyngica. Selanjutnya Amphora caveformis. Dan selanjutnya yaitu Gearhetic shellfish poisoning atau GSP, isinya Dipnosis acuta, D. acuminata, D. forti, D. norvegica, D. mitra, D. rotundata, Chlorocentrum 5. Yang selanjutnya Neurotoxic shellfish poisoning atau NSP, ada dua isinya, yaitu Gymnodinium breve, Discus brevis. Yang selanjutnya ada Kiguatera fish food poisoning atau CFP, yang isinya Dinoflagellata, ada 3, Gambria discus toxicus, Ostreopsis SPP, selanjutnya Prorocentrum SPP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.